Kedua akhirnya mendapatkan keinginannya dan mendapatkan kualifikasi yang dijanjikan Feng Tianxing padanya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dia sangat gembira dan segera meninggalkan kamp bersama Feng Tianxing. Kelompok iblis yang mengikuti Keto masih ingin membujuk, dan satu orang berbisik. Kamu membantu kami dan memohon belas kasihan. Jika kamu berpartisipasi sendirian, keselamatanmu tidak dapat dijamin. Keto memelototi pria itu secara langsung. Matanya hampir menyemburkan api. Jika kamu berbicara lebih banyak, aku akan memotongmu. Di luar tenda, 6.000 iblis sudah siap untuk pergi. Setelah lebih dari sebulan berlatih, mereka tidak hanya memiliki aturan, tetapi juga memiliki aura. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, dan mereka terlihat agak hikmat dan menindas. Feng Tianxing mengangguk ringan dan berkata kepada mereka, "Untuk membalas dendam ayahku hari ini, aku tidak bisa menjamin bisa mengalahkan lawan. Jadi kali ini aku meminta kalian semua untuk bertarung denganku sampai akhir." Siapapun yang berani mundur selangkah. Mengatakan itu, Feng Tianxing mengulurkan tangannya dan menekannya ke bahu Kedo, dan suaranya sangat keras. Siapapun yang berani mundur hari ini akan diberi ingatan panjang oleh orang kuat yang telah menghancurkan tubuh ini. Meskipun Feng Tianxing di masa lalu tidak bisa dikatakan baik, dia tidak pernah begitu sewenang-wenang dan tidak pernah mendengarkan nasihat. Itu membuat mereka tidak punya pilihan sama sekali. Itu adalah perasaan yang berbeda. Perasaan menindas yang membuat mereka berdua merasakan jantung berdebar-debar. Feng Tianxing berkata dengan keras lagi. "Siapa yang keberatan sekarang? Pergilah jika tidak ada setan yang mengeluarkan suara, dan mengikuti Feng Tianxing sepanjang jalan." Setelah Borui mengambil alih komando pasukan iblis berkekuatan 20.000 orang, Feng Tianxing sudah memiliki 26.000 iblis. Ini bukan jumlah yang kecil. Sangat sulit bagi tentara untuk lepas dari pengawasan pihak lain. Saya khawatir baru saja ada perubahan di sini, dan anak buah Hurley akan mendapat berita. Jika mereka bertahan dengan seluruh kekuatan mereka dan menunggu kembalinya Hurley, variabel pertempuran ini juga akan terjadi terlalu banyak. Feng Tianxing tidak ingin membiarkan pertempuran balas dendam ini gagal, jadi dia mengumumkan secara langsung. "Aku akan memberimu waktu untuk istirahat sekarang. Saat hari sudah gelap, aku ingin 26.000 dari kalian menyerang pada saat yang sama, dan berani mengepung kemah Hurley untukku sebelum fajar besok. Mengenai lokasi pertemuan Anda, kamp pengepungan bertanggung jawab atas lokasi tempat itu. Saya akan memberitahu Anda setelah berdiskusi dengan Borui nanti. Selain itu, Anda dapat beristirahat di tempat selama periode kedatangan Anda ke Tianming, dan Tianming akan mengikuti saya." Menyinggung. Rencana serangan balas dendam yang begitu bersemangat, bahkan Borui, yang mendukung kampanye Feng Tianxing, patah hati. Ada risiko beberapa orang akan tertinggal saat pasukan ini berbaris. Belum lagi kamp Hurley berjarak sehari semalam perjalanan dari kamp mereka, jadi bergegas ke sana pasti menguras tenaga. Hurley, yang tertidur sepanjang malam dengan kerumunan yang lelah, dicintai, dan itu tidak sulit sama sekali. Dia ingin memberi saran beberapa kali, tetapi setiap kali dia ingin berbicara, setiap kali dia melihat mata keras kepala Feng Tianxing, dia tahu bahwa apa yang dia katakan tidak berguna. Terlebih lagi, statusnya tidak memungkinkan dia untuk memberikan nasihat kepada Feng Tianxing dalam audiensi yang begitu besar. Karena dia awalnya adalah orang yang paling dipercaya di bawah Sera, dan orang yang paling harus mendukung Feng Tianxing. Bahkan jika dia menunjukkan kritik terhadap Feng Tianxing, apa yang akan dipikirkan oleh ras iblis lainnya? Saat itu, perselisihan sipil pasti akan terjadi, dan yayasan Sara ini akan dihapuskan sama sekali. Dalam situasi saat ini, Borui tidak lagi dapat membujuk Feng Tianxing, dan hanya dapat mendukungnya secara diam-diam. Kecuali mereka yang setia kepada Sera, siapa lagi yang benar-benar akan mendukung dia dan Feng Tianxing? Setelah pasukan mulai bersiap satu sama lain, Feng Tianxing dan sekelompok jenderal iblis seperti Borui memasuki tenda untuk membahas tindakan balasan selanjutnya. Baru saja memasuki kemah, Borui menyarankan kepada Feng Tianxing sementara hanya ada sedikit orang. "Tuan Feng, kali ini lawan kita tidak lemah. Dengan serangan jarak jauh seperti itu, kita akan benar-benar dirugikan. Ini harus diperhatikan." Feng Tianxing mengangguk dalam diam. "Tentu saja saya tahu tentang ini. Hanya saja Hurley sudah lama berkembang di kubu itu, dan berapa banyak cara yang telah diatur. Jika kami ingin memenangkan semuanya sekaligus, kami harus terkejut. Sebelum mereka tidak bereaksi dan menggunakan cara itu, mereka akan dibersihkan. Borui, Anda merekomendasikan saya kandidat yang bijaksana. Setelah perang ini, kita tidak boleh memiliki kemampuan untuk mengejar, tetapi ras iblis yang melarikan diri. Mereka harus diusir untuk mencegah mereka menyampaikan informasi kepada Hurley. Setelah pertempuran ini, saya akan menetapkan bunuh Hurley." Borui berpikir sejenak dan menghela nafas. "Saya mengerti maksud Tuan Muda Feng. Saya ingin memikirkan siapa yang cocok untuk melakukan ini." Saat keduanya berhenti berbicara, sekelompok jenderal iblis masuk,
berbaris di kedua sisi, dan memberi hormat pada Feng Tian. Saya telah melihat Tuan Muda Feng. Feng Tianxing menghela nafas panjang, matanya menyapu tubuh para jenderal iblis. Apakah kamu masih ingat betapa baiknya Sera untukmu? Jika kamu masih ingat perasaan lama ini, aku ingin memintamu melakukan yang terbaik untuk balas dendam Sera hari ini, dan jangan pernah menyerah sampai kamu membunuh pembunuhnya. Jenderal iblis yang hadir sudah menyaring diri mereka sendiri sekali. Sejak kemarin, Borwi memulai seleksi untuk mereka. Untuk para iblis yang lari ketakutan, Borwi juga membiarkan mereka pergi. Mereka yang tinggal di sini sekarang semuanya adalah jenderal iblis yang bersedia membalas dendam untuk Sera dan mengikuti Feng Tianxing untuk bertarung. Tuan Feng tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kami akan mendengarkanmu bagaimana cara bertarung hari ini. Kami jelas bukan lawan mereka dengan cara normal. Kali ini, jika Tuan Muda Feng punya rencana, katakan saja padanya, dan kami akan melakukannya. Dengarkan perintah Tuan Feng. Kelompok jenderal iblis ini tahu betul bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan dari bawahan Hurley. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan sekarang adalah strategi Feng Tianxing untuk mereproduksi pertempuran ajaib di Gunung Suangfeng. Di dalam hati mereka, Feng Tianxing dan rencananya telah diberi prioritas utama. Mengetahui bagaimana Feng Tianxing mengatur dan bagaimana memenangkan pertempuran ini, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakannya. Feng Tianxing menunggu sampai jenderal iblis ini berhenti, lalu berkata dengan enteng. Para prajurit sangat cepat. Kunci kemenangan kita kali ini adalah apakah kita bisa mencapai kemah Hurley secepat mungkin. Saat ini, Hurley tidak lagi berada di kamp. Naga tidak memiliki pemimpin. Dan sebagai yang terkuat di antara mereka, Hurley tidak menjadi tentara. Aku tidak peduli dengan antek-antek yang tersisa. Sekelompok anak muda, mengapa kita harus melakukan begitu banyak trik? Kita hanya perlu tiba dalam sehari dan menghancurkan mereka dengan guntur. Dan kemudian kita akan dapat menyelesaikan semua masalah ini. Tekad Feng Tianxing memberi para iblis kepercayaan diri yang besar. Kapanpun, seorang komandan yang cukup percaya diri dan tidak terkalahkan untuk saat ini akan selalu membuat orang merasa nyaman. Seorang penyihir melangkah maju. Tuan Feng, yakinlah, besok pagi, saya akan membawa semua bawahan saya ke lokasi dan memberi mereka pukulan.